Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu wa khiratuhu min khalqihi. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها سواء فصلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini dengan limpahan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan berkumpul di majelis yang mulia ini. Ini adalah kesempatan yang sangat bahagia sekali. Saya katakan berbahagia karena kita berada dalam majelis zikir. Majelis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai majelis yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaqudz dzikri." Wa fi riwayah, "Majalisudz dzikr." Majelis ilmu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita termasuk majelis zikir ya, termasuk majelis zikir karena di sana Allah Subhanahu wa taala diagungkan. Dalam majelis zikir firman-firman Allah dibacakan, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelajari. Maka layaklah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majelis zikir adalah taman-taman surga. Subhanallah. Sebuah kiasan yang sangat luar biasa sekali ketika kita berada dalam taman-taman surga. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka hendaklah kalian masuk dalamnya. Ya. Taman-taman surga adalah diantaranya adalah majlis ilmu. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kaki menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dalam rangka majelis zikir mempelajari ilmu agama, kita dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Dan tidaklah satu kaum ya, berkumpul dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu fima bainahum. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinahnya kepada orang-orang yang berada dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, dalam Baitullah Subhanahu wa taala, mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya di situ. Wa haffathumul malaikah. Ya. Para malaikat datang menaungi mereka. Ya, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbangga kepada orang-orang tersebut, ya. Disebut-sebutkan, ya. Di hadapan siapa? Ya. Makhluk yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Bayangkan, ya. Dibanggakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan para malaikat. Ini keagungan yang sangat luar biasa sekali. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para
para malaikat, ya. Kemudian sebelum kita mulai juga ana ucapkan jazakumullah khairan ya, kepada seluruh DKM Masjid Al-Muslim ya, dan semua ikhwah ya. Dengan melalui mereka terselenggaranya kajian-kajian di masjid ini ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas ya. Tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia ya. Karena berkat izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mengalirkan rahmat, mengalirkan kenikmatan kepada kita melalui tangan-tangan manusia ya. Di antara kita ya mendapatkan faedah dari sesamanya ya, tidak langsung dari Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi ya. Mengutus para nabi dan rasul membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan terima kasih ya kepada orang-orang yang menjadi wasilah sebab atas sampainya nikmat kepada kita. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkurin nasa la yashkurullah." Afwan, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, sungguhnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberadaan Anda di sini tentu bukan lebih baik dari antara ikhwah semua. Ini adalah majelis dzikir sebagaimana kita katakan dalam rangka saling mengingatkan ya, satu di antara lain. Banyak aib-aib yang saya miliki ya, yang Allah tutupi ya, tidak nampak di antara kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi aib-aib kita ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mempermalukan kita di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala adalah amanah yang sangat besar sekali. Tentunya sangat berat ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah. Bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada kepentingan golongan, kepentingan pribadi dan sebagainya. Masjid ini wa annal masajida lillah ya. Tidak juga disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga dilakukan hal-hal yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini adalah amanah yang sangat berat sekali bagi para pengurus yang diamani oleh Allah Subhanahu wa taala mengurus masjid Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu semua ada pahala yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, man amana billahi wal yaumil akhir. Ini salah satu indikasi ya. Bagi siapa saja yang mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala dengan niat memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu indikasi bahwasanya orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala banyak bentuknya. Di antaranya dengan melaksanakan salat berjamaah. Ya. Di mana banyak masjid-masjid ya yang salat jamaahnya sangat sedikit sekali ya. Ini salah satu ya upaya dalam memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diadakannya taklim ya. Diadakan taklim ini dalam rangka juga memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala maknanya sangat luas sekali ya. Maka ini merupakan amanah ya yang insyaallah dijadikan amal kebaikan ya bagi orang-orang yang datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Seperti taklim, saya sebutkan tadi, membuka tahfidz Al-Qur'an atau TPA ya. Kemudian dijadikan tempat untuk mentarbiyah anak-anak kita ya. Mentarbiyah diri kita untuk senantiasa ya rajin ke masjid, ini merupakan bentuk daripada memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berada di antara salat maghrib dan isya ya. Mudah-mudahan ini terkategori dalam intidharus shalah ya. Apa? Intidharus shalah.
Jadi orang-orang yang bertahan atau memilih untuk berada di dalam masjid dalam rangka menunggu waktu sholat, maka sesungguhnya dia sedang melaksanakan sholat. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadisnya hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum. Sesungguhnya para malaikat, ya, berdoa atas kalian, ya, senantiasa mendoakan kalian. Al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallah, selama dia berada di tempat sholatnya. Para ulama berbeda pendapat, maksudnya apakah ketika dia sholat kemudian dia tidak bergerak di tempat itu menunggu waktu sholat, ataukah selama dalam batasan-batasan masjid. Namun yang paling rajih, Allahu alam wal ilmu indallah, selama seseorang itu berada dalam area masjid, ya, kemudian menunggu waktu sholat, sekalipun dia berpindah-pindah dari tempatnya, ya, tidak di tempat awal dia sholat fardu, ya, insya Allah masuk dalam kategori tersebut, ya. Dia senantiasa mendapatkan doa dari para malaikat. Madama fi shallah, madama fi musallahu, ma lam yuhdits, selama dia tidak batal wudunya. Apa yang didoakan oleh para malaikat? Doanya seperti apa? Ya. Doanya sangat luar biasa sekali. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Didoakan maghfirah oleh para malaikat. Ya. Setiap harinya kita melakukan dosa, baik disadari atau tidak disadari. Ya. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu upaya, ya, yang kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan maghfirah dan rahmatnya, ya. Para malaikat mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. La yazalu ahadukum fi salatin ma dama as-salatu tahbisuhu. Seseorang itu sebetulnya dia dalam kondisi atau dalam posisi sedang salat, ya. La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu. Sebagaimana salat itu menjaganya untuk tidak pergi kemana-mana. La yamna'uhu, ya, ayyan qaliba ila ahlihi illa shalah, ya. Jadi dia tidak pulang ke keluarganya, tidak pulang ke rumah, ya, karena, ya, salat yang dilakukan menghalanginya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menulis, ya, keberadaan kita, ya, di masjid mulia ini, dalam majelis zikir ini, untuk senantiasa mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini, ya, agar kita mendapatkan doa dari malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini juga, ya, yang dilakukan oleh DKM Masjid ini merupakan ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita diperintahkan untuk senantiasa bekerja sama, karena banyak kebaikan, ya, yang tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa kita lakukan kerjasama, ya. Jadi ini adalah sunatullah, ya. Ada beberapa amal soleh yang bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri, akan tapi banyak juga, ya, amal soleh yang tidak mungkin terlaksana melainkan dengan kondisi berjamaah, ya. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian pembahasan kita kali ini adalah tentang kitab Ahaditsul Akhlaq, ya. Ahaditsul Akhlaq yang sebetulnya, ya, ini adalah kajian secara live, ya, secara siaran langsung, ya, yang beliau sampaikan oleh penulisnya ini, ya, di channel As-Sunnah An-Nabawiyah. Jika ingin diantara kita ingin melihat kajian langsung, ya, penulis, ya, bisa langsung ke YouTube, ya, As-Sunnah Nabawiyah. Tapi saya lihat ternyata banyak channel-channel lain juga menayangkan, ya, siaran ulang daripada kajian beliau, ya. Siapa beliau? Beliau adalah Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Nama yang tidak asing lagi, ya, bagi kita semua, ya. Salah seorang ulama besar dari kota Madinah, ya, sekaligus pengajar di Masjid Nabawi dan juga dosen di Universitas Madinah. Banyak para mahasiswa Indonesia selama berada di Madinah mengambil faedah dari beliau, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dari segala keburukan,
memberkahi ilmu dan usianya dan keluarganya, amin ya rabbal alamin. Jadi awalnya ini adalah kajian beliau ya yang disampaikan secara live ya di channel As-Sunnah An-Nabawiyah. Jadi bisa diketik Ahaditsul Ahkam ya Syekh Abdul Razak Ibn Al-Muhsin ya. Salah seorang ulama besar dari Madinah ya. Ayahnya juga salah seorang ulama besar, Syekh Abdul Muhsin ya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan beliau selama saya berada di Madinah, walaupun saya bukan kuliah di Madinah ya. Alhamdulillah teman-teman yang pergi ke Madinah dalam rangka bekerja ya bisa istifadah dari beliau ya. Syekh Abdul Muhsin sendiri itu adalah salah seorang ulama besar Saudi ya, takhusus beliau sebagai pakar hadis ya. Dan subhanallah ya, ini adalah amal jariah ya, bagaimana seorang ulama besar melahirkan ulama besar ya. Jadi Syekh Abdul Razak ini biasanya ta'lim habis subuh ya. Terakhir yang aneh ikuti ta'lim kitabus syariah ya. Ya. Di kursi tempat Syekh Abdul Muhsin mengajar. Subhanallah. Ini adalah yang kita harapkan dari anak-anak kita. Bagaimana anak kita ini menjadi qurrata ayun ya. Kita melihat bagaimana seorang tua melihat anaknya menjadi anak yang soleh, berguna bagi orang lain ya. Ya. Kita berharap dari anak-anak kita ya menjadi anak-anak yang soleh, berguna, bermanfaat bagi orang lain ya. Judul kitabnya adalah Ahaditsul Akhlaq ya. Ahaditsu al-akhlaq. Sudah semua? Sudah punya semua ya? Ya, mungkin sebagian ada yang belum punya. Alhamdulillah ini salah satu kitab yang dihibahkan untuk umat Islam ya. Kita bisa download langsung ke situs beliau ya. Situs beliau ya. Namanya www.albadar.com ya. Itu semua kajian-kajian beliau, karangan-karangan beliau itu ada di sana ya. Alhamdulillah nih yang mengurus web beliau adalah ikhwah kita di Indonesia ya, namanya Akh Sigit Abu Hatim ya. Kemanapun Syekh Abdul Razak ngisi kajian, beliau itu ada ya. Yang mengurus web beliau, mengupload ya semua pelajaran-pelajaran beliau, kajian-kajian beliau itu ya. Ada orang Indonesia. Siapa bertemu dan beliau, saya bertanya, "Ustaz, antum udah berapa lama di sini?" "Saya udah 6 tahun di sini." "Antum sama keluarga di sini?" "Alhamdulillah, saya sama keluarga di sini." Bahkan subhanallah Syekh Abdul Razak, saya pernah lihat ada teman buat postingan di Facebook, bahwasanya Syekh Abdul Razak juga kadang tasmi'an menyimakkan hafalannya kepada Abu Hatim Sigit ya. Syahid, jadi beliau ini ya menghibahkan ya, mengikhlaskan semua buku-buku beliau yang ada di web beliau ya. Jadi ahsannya ya, sekedar menyarankan walaupun bukunya sudah dicetak ya. Untuk kajian berikutnya ya bisa di print ya. Kalaupun nanti ingin kolektif, insya Allah bisa koordinasi dengan Ustadz Faiz ya, beliau bisa membantu insya Allah ya. Nanti untuk harganya sejadinya berapa ya kita bayar ya, tidak perlu beri keuntungan karena beliau menyarankan tidak untuk diperjualbelikan ya, dipersilakan bagi siapapun ya, muasasah khairiyah atau jamaah ataupun perorangan untuk mencetak buku ini ya. Ya. Tanpa dengan niat untuk diperjualbelikan ya. Mudah-mudahan nanti kita dari istifadah kita akan banyak mengambil ya dari bahasa Arab juga ya. Walaupun saya sudah buat ringkasannya untuk kajian kitab ini untuk malam ini, akan tapi lebih baiknya jika kita memiliki bukunya langsung, sekaligus kita bisa mengambil faedah ya, memberi harokat ya, sekaligus banyak faedah yang bisa kita dapatkan ya. Ya. Kosakata bahasa Arab ya, kemudian nahwu shorof dan sebagainya, kemudian terjemahan mungkin kita bisa ta'liq ya, seperti itu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita upayakan bisa memiliki kitabnya. Perlu juga saya sampaikan, ini adalah salah satu maraji ya, salah satu referensi yang digunakan untuk atau yang ditulis berkaitan tentang akhlak ya. Jadi banyak sekali kitab-kitab ya yang bisa kita jadikan rujukan mengenai pembahasan akhlak dan adab. Saya sebutkan diantaranya adalah ya, Al-Fawaid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Kitab Al-Fawaid ya. Karangan siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian juga ada kitab namanya Shaydul Khatir. Apa? Shaydul Khatir yang dikarang oleh
Ibnul Jauzi ya. Jangan ketukar ya. Ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada Ibnul Qayyim ya. Apa kitabnya namanya? Sayyidul Khatir. Kemudian juga Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin juga bisa dijadikan rujukan kitab-kitab akhlak dan tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Kemudian ada juga kitab namanya Al-Adabu Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih ya. Itu kumpulan daripada adab-adab syar'i ya. Kemudian Ibnu Qayyim juga memiliki kitab lain namanya Ighatsatul Lahfan ya. Itu juga kitab sangat bagus sekali, dijadikan rujukan buku-buku akhlak. Kemudian ini kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama zaman dulu. Ada juga kitab yang ditulis ya ulama kontemporer ya, di antaranya adalah Qawaid Nabawiyah 50 Qaidah fil Ilmi wal Akhlaq was Suluk ya. Beliau adalah salah seorang dosen di Universitas Qasim, Saudi Arabia, memiliki kitab namanya Qawaid Nabawiyah. Jadi kaidah-kaidah dari Rasulullah SAW ya, jumlahnya ada 50 kaidah ya. Bisa dijadikan ya sandaran rujukan dalam mengenai ilmu, akhlak dan suluk. Suluk juga sebetulnya istilah yang biasa digunakan oleh kaum tasawuf ya. At-tasawuf was-suluk ya. Walaupun artinya juga sama juga dengan tazkiyatun nafs ya. As-suluk ya adalah maksud dengan tazkiyatun nafs. Ya. Dalam kitab beliau langsung memulai dengan hamdalah ya. Hamdalah seperti biasa, kemudian beliau mulai dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Namun sebelum saya mulai ya, penting ya kita juga mengetahui tentang definisi akhlak ya, baik secara bahasa maupun istilah ya, agar kita mengerti apa yang kita kaji ya. Karena kitab ini langsung masuk ke dalam pembahasan ya, pembahasan akhlak ya. Apa itu kebaikan akhlak itu, keutamaannya. Akan tapi dari segi definisi beliau tidak sebutkan. Ini saya kumpulkan beberapa definisi akhlak ya dari literatur Arab. Nanti juga saya akan bawakan beberapa definisi dari literatur bahasa Indonesia, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga kita memiliki gambaran umum ya mengenai akhlak itu sendiri ya. Al-akhlaqu lughatan wa istilahan ya. Ini disebutkan oleh Al-Fairuz Abadi dan Ibnu Arabi ya. Ibnu Mandur, bukan Ibnu Arabi, Ibnu Mandur dalam kitabnya Lisanul Arab sebutkan bahwasanya al-akhlaqu jam'u khuluqin. Ya. Al-akhlaq itu ya, itu isim mufrad, jamaknya apa? Khuluq. Al-akhlaqu jam'u khuluqin. Wal khuluqu, ini bisa dua penyebutan ya. Bi dhammil lami wa sukuniha ya. Bisa juga disebutkan dengan lamnya dalam harokat dhammah. Al-khuluqu wa sukuniha, atau dalam kondisi sukun. Al-khulqu, artinya sama ya. Itu bentuk plural ya, jamak daripada kata akhlak. Bisa al-khuluqu atau juga bisa dengan al-khulqu. Huwa ad-dinu wat-tab'u was-sajiyah wal muru'ah. Jadi akhlak adalah agama itu sendiri ya. Akhlak itu adalah ad-din, wat-tab'u tabiat ya, was-sajiyah, sajiyah itu sudah menjadi watak atau kriteria ya, terjadi secara spontan, memang sudah karakternya seperti itu ya. Itu arti sajiyah. Wal muru'ah ya, banyak artinya juga, tapi yang lepas adalah arti harga diri ya. Wal muru'ah wa haqiqatuhu anna suratul insani al-batinata wa hiya nafsuhu wa awsafuha wa ma'aniha al-mukhtassatu biha ya. Jadi akhlak itu lebih kepada sifat yang berada dalam diri manusia ya, al-batinah ya, bimanzilatil khuluqi li suratihi adh-dhahirah ya. Seperti juga ya, seperti tubuh ya, seperti khalq. Jadi secara nampak itu ya, jadi ada dua dimensi dalam diri manusia, secara zahir dan batin. Al-akhlak itu lebih kepada ya, apa yang berada dalam diri manusia, kriteria, tabiat, seperti itu. Kemudian disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani
ya, halaman 297. Nah, ini al-khalqu wal khulqu fil asli wahid. Nah, al-khalqu itu tadi saya katakan apa? Yang nampak dari manusia. Al-khalqu wal khulqu sebetulnya artinya satu, ya. Lakinna khussa al-khalqu, ya, pakai fathah, al-khalqu bukan khulqu, ya. Lakinna khussa al-khalqu bil hayat wal ashkali was suwar al mudrakati bil basar, ya. Khusus untuk bentuk, ya. Kemudian yang secara zahir yang hanya, ya, atau yang mampu dijangkau oleh penglihatan, ya. Itu al-khalqu. Wa khussa al-khulqu atau al-khuluqu, ya, bil quwa was sajaya, ya, yang berada dalam diri manusia atau yang sebut dengan kriteria tabiat, ya, al mudrakatu bil basirah, ya, yang mampu, ya, ditangkap dengan basirah, ya. Ada basar, ada juga basirah. Basirah bisa juga diartikan dengan mata batin, ya. Al basar, ya, penglihatan, al-basirah yang berada dalam hati. Yang kita melihat sesuatu dengan mata, ya, ini hitam putih, itu dengan mata. Akan tapi, ya, benar salah, hak batil itu oleh basirah kita. Allahu a'lam bishawab. Kemudian, ya, ada juga yang menjelaskan bahwasanya, ya, Imam Al-Jurjani menjelaskan apa itu akhlak. Akhlak adalah ibaratun an hayatin lin nafsi rasikhatin tasduru anha al-af'ala bisuhulatin, ya. Jadi sesuatu yang berada dalam diri manusia, kemudian, ya, sesuatu ini menghasilkan perbuatan yang keluar dengan begitu saja, dengan mudah sekali, ya. Tasduru anha al-af'ala bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin warawiyah, ya. Jadi kejadian atau perbuatan, ya, yang timbul secara spontanitas, ya. Ya, itu adalah akhlak, ya, dikatakan oleh Imam Al-Jurjani. Fa in kana as-sadiru anha al-af'al al-hasanah kanatil al-hay'atu khuluqan hasanan, ya. Seandainya yang keluar, ya, dalam diri manusia adalah sesuatu yang baik, ya, wa in kana as-sadiru minha, ya, dari tabiat yang berada dalamnya itu baik, al-af'al al-hasanah kanatil hay'atu khuluqan hasanan, ya, maka yang berada dalam dirinya itu adalah akhlak yang baik, ya, itu yang berada dalam diri manusia. Wa in kana as-sadiru, seandainya yang keluar minha al-af'ala al-qabihata, seandainya yang keluar adalah kebalikannya atau akhlak yang buruk, ya, summiyatil hay'atu, ya, maka dikatakan yang berada dalam diri manusia tersebut allati hiya masdaru dzalika, yang dia sumber dari perbuatan yang buruk, itu adalah sebagai khuluqan sayyi'an. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya akhlak itu sebetulnya sudah tertanam dalam diri manusia, ya. Yang ada di luar, baik itu perkataan, perbuatan, baik itu baik atau buruk, itu adalah biasan daripada yang ada dalam diri manusia, seperti itu, ya. Ini yang saya simpulkan dari penjelasan secara istilah akhlak, ya. Ini ada dua lagi saya sebutkan, ya, biar lebih jelas lagi. Seorang ulama yang bermana Ibnu Miskawih, ya. Ini nama yang bagi orang-orang yang tinggal di daerah Khurasan sana, ya. Aslinya bukan orang Arab, ya. Mereka ditambah dengan belakangnya, seperti Sibawih. Pernah dengar, ya? Ada Ishaq Ibnu Rahawih, ya. Ini namanya Ibnu Miskawih, ya. Mungkin diambil dari kata misik, Allahu a'lam. Apa yang dikatakan al-khulqu, ya, atau al-khuluqu halun lin nafs da'iyatun laha ila af'aliha. Jadi kondisi, ya, yang ada dalam diri manusia, ya, yang itu mengajaknya dia untuk berbuat suatu hal, ya. Halun lin nafs, suatu kondisi dalam diri manusia, ya, da'iyatun laha, ya, ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyah, ya.
ya, yang mengajak dirinya untuk berbuat suatu hal tanpa dipikirkan lagi, ya. Spontanitas seperti itu sudah menjadi bagian dari dirinya, ya. Wa hadhil hal tanqasimu ila qismain. Ini nanti disebutkan dalam kitab ini, dalam kitabnya Syekh Abdul Razak, ya, bahwasanya akhlak itu terbagi menjadi dua, ya. Wa hadhil halu tanqasimu ila qismain, ya, terbagi menjadi dua. Minha ma yakunu tabi'iyan min aslil mazaj. Jadi akhlak itu ada yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan dia secara begitu saja sejak lahir, ya. Ada orang yang memang dari kecilnya Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan memiliki akhlak yang baik. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa innahu la'ala khuluqin azim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah diciptakan dengan membawa akhlak yang baik, ya. Begitu juga beberapa orang yang diantara kita mungkin kita sering temukan, ya. Dia tidak mempelajari akhlak, tidak juga ada yang mengaji, tapi subhanallah secara tabiat memang baik, ya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik. Wa minha ma yakun mustafadan bil 'adati wat tadarrub. Nah, ini yang mungkin kebanyakan dari kita, ya. Jadi ada akhlak yang minha ma yakun mustafadan, yang diambil daripada kebiasaan kita lakukan sehari-hari, ya. Ya, ini kita upayakan, ya. Dari kebiasaan kita sehari-hari, dari situlah akhlak itu timbul, ya. Wat tadarrub, ya, dan juga hasil mujahadah, membiasakan diri, ya. Nanti panjang lebar Syekh Abdul Razak menjelaskan bagaimana akhlak itu, ya, harus diupayakan, dilatih, ya, dicari, ya, bermujahadah bagaimana akhlak itu menjadi bagian dalam diri kita. Wa rubbama kana mabda'uhu birrawiyah wal fikri thumma yastamirru awwalan hatta yasira malakatan wa khuluqa, ya. Yang dari latihan tersebut, ya, yang awalnya dia tuh melalui proses berpikir dulu. Ketika melakukan suatu kondisi dia berpikir, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya katakan, ya, ya, melalui proses berpikir dulu, ya. Kemudian awalan, ya, secara berkesinambungan hatta yasira malakatan, sampai itu menjadi tabiat dirinya, ya, wa khuluqan, menjadi akhlaknya. Ya, ini definisi akhlak secara umum. Kemudian para pakar akhlak, ya, di Arab, ya, membuat sebuah definisi yang saya kira sangat bagus sekali, ya. Apa dikatakan? Majmu'atun minal mabadi wal qawaid al munadhimati lis-suluki al-insani, ya. Jadi akhlak adalah kumpulan daripada kaidah-kaidah, kumpulan daripada pondasi-pondasi yang dimana ini untuk mengatur, ya, perilaku manusia, ya. Allati yuhaddiduha al-wahyi. Nah, ini, ya, poinnya di sini. Jadi akhlak-akhlak tersebut bersumber dari mana? Dari wahyu, ya. Bersumber dari mana? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Litanzimi hayatil insan, untuk mengatur kehidupan manusia. Wa tahdidi alaqatihi bi ghairihi, dan apa? Mengatur hubungan dia dengan sesamanya. Ya. Kemudian, ya, ingin juga saya sampaikan ini sebagai pembukaan, ya. Insyaallah dari sini kita memberi gambaran umum tentang akhlak, ya. Untuk kita di Indonesia, ya, dulu tahun 60-an saya coba cari-cari sumber. Bahwasanya dulu ada materi pelajaran yang bernama budi pekerti, ya. Budi pekerti. Zaman Orde Baru kesini, kemudian sampai tahun 80-an. Mungkin yang diantara kita dulu pernah mendapati, ya. Saya pernah lihat rapot orang tua saya, ada materi namanya, ada mata pelajaran namanya budi pekerti. Nah, tapi semakin kesini diserahkan kepada agama masing-masing, ya. Jadi tanggung jawab untuk membentuk akhlak, ya, itu adalah tanggung jawab masing-masing, agama masing-masing. Alhamdulillah, ya, walaupun tidak banyak tapi kurang, ya, betul tidak? Bagaimana akhlak itu yang prosesnya itu sangat sulit sekali, ya, banyak juga tantangan dari luar, sehingga pendidikan agama ini tidak mampu untuk menjawab atau mengatasi segala permasalahan akhlak, ya, betul tidak? Ya. Oleh karena itu kita berupaya dengan adanya majelis ini kita bisa, ya, kekurangan di sana sini, ya. Kita ketahui bahwasanya kita hidup di akhir zaman ini banyak sekali, ya, fitnah, ya.
keluar masuk ya, fitnah tidak kita sadari, bahkan naudzubillah, semoga kita bukan termasuk dari orang-orang tersebut ya, menjadi hal itu menjadi sesuatu yang biasa saja ya, padahal itu sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita terbiasa melihat sesuatu yang sebetulnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah di hadapan kita ya. Naudzubillah. Dalam KBBI ya, gak apa-apa nih ya, kita tadi mengkaji dalam literatur Arab ya, kita mengkaji dari literatur Indonesia insyaallah. Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan tahun 1989 mengatakan bahwasanya budi pekerti ya, budi pekerti sebuah tingkah laku, peringai serta watak ya, dikatakan seperti itu. Jadi budi pekerti terdiri dari dua kata, budi dan pekerti. Adapun budi ya, ini berarti kesadaran, pengertian, pikiran, kecerdasan. Adapun pekerti ya, penampilan, perilaku, dan aktualisasi ya. Kalau digabungkan ya, jadi sebuah kesadaran ya, pemikiran ya, dalam berperilaku ya, bertindak ya, seperti itu. Hampir mirip ya, tadi kan kita katakan bahwasanya akhlak itu sebuah tabiat, perilaku dan lain sebagainya ya. Dan itu sudah menjadi bagian dirinya, kemudian dia melakukan tanpa berpikir. Akan tapi kalau untuk Indonesia ya, perilaku berdasarkan kesadaran ya, dilakukan berdasarkan kesadaran bahwasanya itu baik ataupun buruk ya, seperti itu ya. Jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pembukaan ya terhadap definisi akhlak ya. Saya sudah meringkas untuk buku Syekh Abdul Razak untuk bab pertama ini ya. Mungkin saya akan sebutkan secara garis besarnya saja ya, apa yang beliau tulis ya dalam buku ini ya, agar kita mengetahui apa yang beliau tulis ya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Ahadisul Akhlaq ya, kitab yang merangkum hadis-hadis tentang akhlakul karimah ya. Walaupun tidak semuanya, karena beliau menulis menyampaikan kajian ini dalam jangka waktu 1 bulan ya. Kajian rutin yang disampaikan di channel YouTube. Kemudian otomatis keterbatasan waktu tidak mampu untuk mencakup semua akhlakul karimah ya. Ya, saya bacakan saja di sini ya. Yang punya PDF-nya bisa langsung ke daftar isi. Ya, bagi yang belum punya saya bacakan. Jadi kitabnya lumayan tebal, jumlahnya sekitar 450 halaman ya. 450 halaman. Yang pertama beliau menulis tentang husnul khuluq, akhlak yang baik ya. Selanjutnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian ketiga uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Alhamdulillah. Kemudian silatul arham. Nah, yang dikaji ya diantaranya adalah silaturahim. Kemudian rahmatul iyal, berkasih sayang kepada anak-anak ya, atau kepada keluarga. Kafalatul yatim ya, menolong atau mengurusi anak yatim. Kemudian hukukul ummal, hak-hak yang harus tunaikan majikan kepada pekerjanya, hukukul ummal. Kemudian sona'iul ma'ruf ya, orang-orang yang melakukan kebaikan ya. Kemudian hukukul ukhuwah al-imaniyah, hukuku al-ukhuwati al-imaniyah, hak-hak yang harus ditunaikan ya dalam berukhuwah imaniyah ya. Hak-hak apa saja yang perlu kita ketahui, yang kita tunaikan ketika kita menjalin ukhuwah iman di antara saudara kita. Kemudian laisal mu'minu bit-ta'ani wal la'an. Jadi beliau jadikan satu judul bahwasanya mukmin itu bukan orang yang suka mencaci maki, tidak juga melaknat ya. Beliau jadikan satu judul ya, pembahasan laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an. Kemudian islahu dzatil bain ya, merelai pertikaian di antara saudara kita ya. Itu juga salah satu akhlakul karimah. Jika ada saudara kita berselisih, bukan kita tambah mengkompori ya, bukan tambah memperuncing permasalahan, tetapi
mendamaikan. Kemudian al-afwu 'anil nas, ya, memaafkan orang, ya. Kemudian la taghdab. Nah, ini juga salah satu kata dari hadis Rasulullah SAW menjadikan apa? Jadikan judul, la taghdab, jangan marah. Kemudian dzammul ghibati wan namimati was sukhriyah, ya. Celaan, ya, terhadap akhlak ghibah, ya. Kemudian namimah, adu domba. Kemudian was sukhriyah, ya, mengejek, merendahkan orang lain. Kemudian al haya'u, akhlak malu, ya. Kemudian iyadatul marid, ya, mengunjungi atau menengok orang sakit. Ini juga akhlakul karimah. Kemudian at-ta'amul ma'al ahl, bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga kita. Kemudian at-ta'amul ma'as sighar, ya, bagaimana kita bermuamalah dengan anak-anak kecil, ya. Kemudian ar-rifqu bil hayawan, subhanallah. Agama ini yang sangat mulia ini juga memperhatikan tidak hanya manusia, hewan juga, ya. Ar-rifqu bil hayawan, terutama nanti kita mendekati hari kurban, ya. Banyak sekali anjuran-anjuran dari syariat, ya, bagaimana kita untuk berlemah lembut kepada hewan sembelihan, ya. Kemudian adabut thariq, ya, adab-adab yang harus kita ketahui, ya, ketika kita berada di jalan, ya. Kemudian adabul jalis, ya, adabul jalis, ya, ketika kita bermajlis itu juga ada adabnya. Kemudian adab talibul ilm, ya, dalam mencari ilmu itu juga ada adabnya. Kemudian adabut ta'am, ketika makan kita juga harus beradab, ya. Subhanallah, banyak sekali dari kita kurang yang, ya, perlu banyak kita belajar dari akhlak ini, subhanallah. Adabu qada'il hajah wa adabul libas, ya, bagaimana kita masuk ke kamar mandi juga diatur, itu ada akhlaknya, ada adabnya. Kemudian bagaimana kita berpakaian, ya. Kemudian akhlakut tajirul muslim, akhlaknya seorang pedagang muslim. Ini juga perlu, ya, agar dia terhindar dari sifat curang, ya, dalam berniaga. Kemudian adabu buyutillah. Nah, ini juga kita harus ketahui, ya, bagaimana kita beradab ketika berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Adabur rukubi was safar, ya, bagaimana kita dalam berkendaraan, bepergian juga kita harus mengetahui hukum-hukum dan adab-adabnya. Yang terakhir, qawaidun fi tazkiyatun nafs, beberapa kaidah, ya, sandaran pokok, ya, dijadikan untuk apa? Membersihkan diri kita, ya. Ya. Nah, ini daftar isi dari buku yang kita akan kaji. Kemudian untuk materi, ya, yang saya akan lakukan nanti hanya 30 menit, ya. 30 menit aja. Kemudian sambil menunggu waktu kita gunakan sesi tanya jawab insyaallah. Jadi walaupun nanti pembahasan banyak, nanti kita cukupkan untuk kajiannya 30 menit saja, ya. Nanti sisanya untuk tanya jawab. Dulu dazan saat, ya. Nanti setelah azan kita lanjutkan sedikit saja mengenai apa? Ringkasan dari bab pertama ini. Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang, setelah kita semua memiliki kitabnya, kita akan masuk pada detail daripada apa? Buku tersebut. Allahu taala alam shawab. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Belum, ya? Taib jamaah semua, azanillahu wa iyyakum. Jadi ada ditanyakan oleh Ustaz Abu Zainab tadi. Jadi kitabnya kalau yang punya kemampuan untuk cetak seluruhan bagus, ya. Jadi dia memiliki buku, ya. Alhamdulillah di Dermaga itu, ya, tempat saya pernah ngeprint itu dia bisa ngeprint sekaligus bisa dibuat hardcover. Jadi seperti buku aslinya, ya. Tapi bagi yang ingin ngeprint setiap kajian juga itu dipersilakan. Mungkin nanti dari pihak DKM setiap untuk kajian diprint berapa lembar, kemudian bisa difotokopi, itu juga lebih ringan. Itu juga bisa. Itu kembali ke kemampuan masing-masing, ya. Jika ingin sekaligus kitabnya silakan. Jadi kira-kira aja itu 450 halaman. Coba nanti saya tanyakan berapa harganya kalau ingin cetak secara keseluruhan hardcover, atau nanti mungkin dari DKM ingin mengeprint beberapa lembar saja selama untuk pengajian, kemudian bisa difotokopi, ya. Jadi untuk bagian pertama ini yang judulnya Husnul Khuluq, ya, beliau
hafizahullah menjelaskan pertama tentang kedudukan dan keistimewaan akhlak. Ya. Itu. Jadi ada 1 2 3 ada 4 poin yang beliau tekankan di situ. Yang pertama, ya, poin pertama secara akhlak itu A, kedudukan dan keistimewaan akhlak. Ya. Kemudian bagaimana cara memperoleh akhlak, ya. Bagaimana akhlak itu menjadi bagian dari kita. Itu beliau jelaskan. Kemudian Rasulullah SAW sebagai qudwah, ya. Tidak mungkin kita melakukan suatu hal, ya, tanpa ada contohnya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW, ya, sebagai contoh yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sesungguhnya dalam diri Rasulullah SAW ada uswah hasanah. Suri teladan yang baik. Ya, subhanallah, mencontoh itu lebih mudah daripada memulai, ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, selain memerintahkan berakhlak, beliau juga membuktikan dalam kesehariannya sehingga mudah dicontoh oleh umatnya. Kemudian pahala yang Allah berikan, ya, terhadap orang yang baik akhlaknya. Itu poin pertama. Kedua, ya, beliau juga menjelaskan tentang jenis-jenis akhlak. Jenis akhlak itu, ya, ada 3 kata beliau, ya. Bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kedua, bermuamalah dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, bermuamalah dengan orang lain. Poin yang ketiga, ya, pokok atau pondasi akhlak. Jadi akhlak itu dibangun atas pondasi-pondasi. Yang pertama adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Kedua, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. 3, tidak, ya, terlanjur dalam perasaan, ya, tidak terlalu mengikuti emosi, ya. Kemudian keempat, keselamatan hati, salamatus sadr, ya, lapang dada, ya. Ini pokok daripada akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah semua bersumber dari 4 atau berdiri di atas pokok ini, yang 4. Kemudian yang poin keempat, ya, beliau menjelaskan tentang mujahadatun nafs, bagaimana akhlak ini bisa dihasilkan, ya, melalui apa? Mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs itu adalah, ya, bersungguh-sungguh, ya, dalam banyak hal. Di antaranya adalah mujahadatun nafs dalam memperbaiki niat, ya. Jadi niat ini harus senantiasa dimujahadahi, ya. Harus kita mujahadah dalam memperbaiki niat. Kemudian mujahadah dalam mempelajari, ya. Kita juga harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari akhlak ini, ya. Baik itu membaca atau menghadiri kajian ta'lim. Kemudian bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh ketika menerapkan apa yang kita pelajari tentang akhlak ini. Kemudian mujahadah dalam mengajarkannya kepada orang lain, ya. Mengajarkan kepada orang lain. Kita sudah memiliki akhlak, kita ajarkan, kita tularkan kepada orang lain. Kemudian terakhir, mujahadah dalam apa? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di setiap fase itu kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kita ketika kita mujahadah memperbaiki niat. Ya, kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mujahadah melawan rasa malas ketika kita mempelajari akhlak. Kemudian kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengamalkan, ya, dimudahkan dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Kemudian juga kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengajarkan atau juga menularkan akhlak yang kita miliki ini kepada orang lain. Insyaallah untuk detailnya, hadis-hadisnya berkaitan tentang bab pertama ini kita akan bahas secara detail insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sisa waktu, ya, kita gunakan untuk menunggu waktu salat, doa, mungkin salat sunat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. In kana shawaban faminallah. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya itu adalah semata-mata kebodohan saya, kekurangan saya sebagai manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.